Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, baik lagi nih sama gue nih ya di Owner Justice Rider. Seperti biasa bersama Pak Suami. Kali ini gue dapet undangan nih buat datang ke cafe Wijaya Cafe. Dan ini first impression ya. Ini pertama kalinya gue dapet undangan di cafe. Dan pas banget dia ada live musiknya. Karena kebetulan banget gue dapet undangan buat kesana. Kita lihat gimana kafenya. Kayaknya sih bakal keren banget. Gue udah coba cari tahu sih di Google ataupun di Instagramnya. Keren banget guys. Nanti lo bisa lihat nih di sini apa nama IG-nya dan ini Google Maps-nya. Lo bisa kesana. Gue lagi mau jalan. Seperti biasa kita baca-baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil azim. Yuk, gas. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Yuk. Nih, biasanya kan gue jarang malam ya. Karena berhubung tadi pagi gue banyak job deh sebagai istri. Jadi gue ambilnya malam. Dan pas banget gue dapet undangannya untuk acara live musiknya malam. Di sana sih gue lihat di IG-nya, lo boleh cek lagi. Nanti gue akan cantumin juga nama IG-nya dan Google Maps-nya, TikTok-nya juga. Tempatnya sih lumayan cozy banget. Dan buat lo yang anak kekinian yang lo pengen ngedate bareng cewek lo, yang ngedate santuy, ngedate yang cozy banget, lo boleh cobain tempat ini. Gue sumpah gue gak expect sih bakal dapet undangan buat datang ke sana. Cuman ini first impression gue. First impression sih kayaknya pertama kali, ini first time jatuhnya ya. Salah deng. Dan dia tuh katanya ada menu yang best seller guys. Soto Sadang sama apa ya? Oh iya, bakmi Wijaya. Buat lo semua pasti pada suka banget nih yang asin-asin, suka banget nih yang pedes-pedes. Lo boleh coba nanti. Dan gue juga bakal bikin vlog di sana. Gimana kondisi tempatnya, gimana makanannya, dan gimana range harganya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman. Okay. Ini tempatnya oke. Ini daerah mana ya? Ya nggak tahu. Ya daerah Babelan. Dan ya kita lagi di jalan guys. Ini gue semoga tempatnya enak banget, cozy banget, dan bisa buat teman-teman buat ajak ngedate ceweknya. Yeah boy. Kan lo pengen nih dapat harga yang affordable, kemudian tempat yang enak dan nggak malu-maluin buat ajak pasangan lo nggak sih, ajak cewek lo, cowok lo, atau calon lo, atau istri atau suami lo, boleh banget di sini. Berlama-lama kemudian. Tapi buat lo yang mau collab bareng Jarvis, boleh DM di TikTok aja. Lo boleh, kalau lo ketemu gue di Transera, lo boleh sapa gue, lo boleh berhentiin gue, lo boleh ngajak gue collab. Dan ingat ya, gue nggak pilih-pilih CC untuk ngajak collab. It's okay banget mau lo CC berapa, mau lo bebek, mau lo metik, nggak apa-apa banget. Oke? Dan ingat ya, buat lo yang lihat gue di Transera, lo mau ngajak gue collab, boleh, nggak usah gue. Dan asalkan lu follow dulu nih, follow dulu akun TikToknya, IG-nya, dan lu subscribe YouTube gue. Gue siap buat teman-teman gue yang mau open collab, boleh banget. Ini kayaknya setiap malam minggu always macet. It's okay ya guys, nggak macet banget sih, cuman padat aja dikit. Dan hari-hari emang gak terlalu bagus, tapi gak apa-apa. Ada truk. Awas pinggir sayang. Bisa, aman-aman. Yuk, gas. Nih, yang suka nanya teteh, capek gak motoran mulu? Oh enggak dong, jelas. Enak tahu, kadang kalau udah hobi tuh kayak udah pelipur-lara aja. Bohong. Nggak bisa, kalau nggak itu tuh susah. Dan naik sayang. Yuk, oke.
Dapat. Jalan malam minggu, Cok. Jalan panjang menuju langit biru. Ini pasti yang anak 90-an tahu lagu ini. Ya nggak tahu. Tiba-tiba kulihat seorang anak. Saking lamanya narator yang lama menjadi lelah karena menunggu mereka mengganti narator yang baru. Oke teman-teman, kita lanjut lagi sama Teh Jarvis. Karena tadi macet, jadi sempat gua stop dulu biar durasinya nggak kelamaan, Cok. Nah, ini gue lagi di Asera Harapan Indah. Nanti kita bakalan lewat BKT. Apa BKT singkatan dari Amas? Ya nggak tahu. Banjir Kanal Timur. Karena itu kayak ada jalan tikusnya gitu loh. Lo tahu kan ya? Oh iya nih, gue mau bahas yang soal yang lagi viral. Soal DPRD lagi, kocak. Bisa-bisanya dia ngebodoh-bodohin masyarakat lah. Orang kok kayak nggak mikir ya. Ngomongnya mana ada lagi polisi nabrak ojol. Allahu Akbar, gue kesel banget lagi. Bisa-bisanya polisi nabrak ojol. Kan tagline-nya polisi begini ya, polisi melayani masyarakat, bukan polisi membunuh masyarakat. Mana ojol, nggak, tulang punggung keluarga, namanya Afan deh kalau nggak salah. Sumpah gila, gue kesel banget. Kayak lu kayak udah dicipta ini kan sama Allah, punya hati, punya perasaan, kok nggak tergerak hatinya. Lu tahu gak sih, itu ojol kalau punya duit dituntut, guys. Emang nggak ada duitnya aja. Kalau dia punya duit, tau nggak? Kalau tuh ojol duit dia pasti nuntut. Ingat ya, nyawa dibayar nyawa, mata dibayar mata. Menindas kaum lemah, Cok. Coba itu FYI, si ojolnya ini dia itu cuma nganter makanan untuk para pendemo yang mesen makanan, Cok. Dia bukan mau ikut demo. Sumpah lu minimal kalau lu emang gak punya hati, otak lu dipakai. Entahlah, gue sebenarnya nggak ngerti ya ini pengalihan isu atau enggak, tapi memang ini kejadiannya pas banget. Dari si Ahmad Sahroni, si ketua DPRD 3. Tahu kan gue ketua DPRD 3 yang bilang katanya tololin masyarakat yang ngegaji dia dari uang pajak. Ya. Dan termasuk pakai gaji gue sama gaji laki gue juga, Cok. Dipotong bakal bayar pajak. Yang digaji masyarakat, ngetololin masyarakat. Akhirnya apa? Gue baru dapat info, ternyata dia sama istrinya kabur ke luar negeri. Istrinya naik private jet. Dan lo tahu dia nyewa buzzer untuk apa? Nyewa buzzer biar Indonesia damai. Itu gila. Uang masyarakat, coy. Uang pajak-pajak lo, gaji-gaji lo yang dipotong, PPh pasal 21. Ya kan? Tau lah gue dikit-dikit mah. Dipakai buat apa? Buat bayar buzzer. Dan tahu nggak alasan polisi kenapa dia nabrak si ojol? Karena ketidaksengajaan. Wow, gila, dalam hati gue. Lo dengan alasan gak sengaja, Cok, lo udah tahu lo nabrak, lo mundur kan, lo jangan diterusin lagi, Cok. Udah nabrak orang pakai mobil polisi. Gila, lo kalau tahu salah lo jangan terusin. Lo kalau lo nggak ngelindes tuh orang, dia nggak akan mati. Nggak ada istilah minta udah bunuh orang nggak sengaja bilang minta maaf dong udah kelar. Nyawa dibayar nyawa, Cok. Bukan nyawa dibayar permintaan maaf. Namanya nggak adil, dan Indonesia darurat demokrasi kalau kata gue mah. 346 menit kemudian. Yang apa lagi kayak Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dia katanya apa? Si apa ya? Lupa lagi gue namanya tuh. Dia itu kan apa namanya, korupsi kan? Yang pernah viral di TikTok, yang gue sempat lihat sih emang videonya. Dia kayak ngebantuin para pekerja yang itu ijazahnya ditahan sama para kantornya masing-masing. Tunggu sayang, ini ada Gojek ya. Yuk, ditahan
Dan si Immanuel ya, si Bapak Immanuel yang terhormat. Sumpah sih, dia sempat lewat di FVP gue emang, yang video TikToknya dia ngambilin ijazahnya para pekerja. Terus gue lihat emang, terus dia itu ternyata korupsi, Cok. Ternyata wakil Kementerian Ketenagakerjaan yang pernah ngambilin ijazah lo semua itu korupsi, Cok. Korupsi berapa M ya? Gue lupa lagi. Tapi dia korupsi. Dan lo tahu, dia baru menjabat beberapa bulan doang, langsung korupsi. Goksa itu doang sih kayaknya. Indonesia ini negara yang banyak banget top plotis, anjir. Ada aja. Kayak orang udah buta kali kalau lihat duit ya. Gue lihat sih dia kafenya estetik juga. Buat lo yang suka foto-foto, nah itu kayaknya keren deh. Makanya nanti lo lihat ya. Lo lihat gimana kafenya, dan semoga nggak mengecewakan dan lo bisa jadi tempat. Nah, kafenya itu juga setahu gue dia tuh juga nggak cuma buat nongki santai doang, guys. Bisa juga buat lo kayak lo dia kayaknya ada workspace deh setahu gue. Jadi kayak ada tempat lo buat kerja. Oh my god. Gue sempet panik, gue kirain tadi mau punya Jarvis mati. Ternyata enggak. Lurus cinta ini kita. Lurus aja nih, nyebrang sini. Oke. Yuk. Wah, kita jalannya gelap, Cok. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Ada ibu-ibu, guys. Oke. Iya, ini biasa tempat-tempat buat anak-anak San Mori nih, guys. Bohong. Cuman gue jadi jalan sama jadi kayaknya nggak ikut dulu. Ini di perumahan Menteng. Ya, ini di perumahan Menteng dan yeay, kita udah sampai di bolanya di Medland, di perumahan Medland Menteng. Nih lihat tuh, lo boleh lihat, keren kan? Kita datang dulu, guys, ke sana. Oke, dia tuh lihat ini kafenya. Nih lo lihat kafenya. Nih, lo lihat kafenya. Ini kafenya, guys, sudah nyampe. Nggak tahu. Parkir di mana ini? Oke, aman. Gimana, Pak Ari? Oke, guys, ini udah sampai nih di kafenya. Tuh lihat nih, Wijaya Cafe. Mungkin gue akan review lagi. Thank you udah nonton ya. Dadah. Nanti lanjut lagi, bye bye. Jurinya nggak ada. Oke, guys, karena tadi kan gue di jalan nih Jurinya sempat lagi ikut mau demo. bilang ke Jaya Cafe. Dan kali ini gue udah pesen kopi susu regal sama nasi goreng Bangladesh. Nyanyi apa? Nih, lu lihat deh. Ini sebenarnya udah gue minum nih dikit, tapi at least lo boleh lihat nih. Ini regalnya. Wah, gue suka banget sama ini. Dia kopinya nggak terlalu strong. Jadi buat lo yang Bagaimana abang suka, ada lagi? yang buat lo yang suka kopi yang nggak terlalu kopi banget dan anak Gen Z nih, lo boleh cobain ini. Ini kayak bestseller dari rumah. Dan ini ada nasi goreng. Dan nasi goreng udah gue makan dikit. Ini nasi goreng Bangladesh. FYI, dia untuk yang suka pedas pas banget nih. Nasi gorengnya bumbunya berasa banget, pedasnya mantep banget, dan dia sumpah, guys, ini telur ceploknya bentuknya bagus banget loh. Dan yang bikin gue suka apa, dia dumpingnya. Sumpah gue, ini nasi goreng dumping keren sih. Dan lo boleh lihat di tempatnya. Dan ini tempatnya cozy banget. Yang suka bilang, Kak, kafe estetik. Nah, di sini kafe estetik dengan tempat yang enak. Lo boleh ajak cewek lo ke sini di
seandainya malam minggu daripada gabut nggak ada tujuan kan kesini, tempatnya cozy banget. Dan FYI ini dia tiap minggu loh ada live musik biar lo nggak menggabut, lo nggak menggalau kan, dan lo mikirin hidup kayak gini aja, mendingan lo kesini aja. Dan mungkin next time gue bakalan konten lagi gimana perjalanan dari sini pulang ke rumah. Oh, ternyata bukan Abang Dore. Teman-teman thank you ya yang udah nonton. Nanti bakalan gue apa lagi. Dadah, bye bye. Abang.